Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang membacakan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Pastor Yosef Alzang, Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan hidup kami. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih, Boros. Amin. Terima kasih Pak Apul. Saya ulang Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 43 Ibu Nerliana. Matius 6 ayat 1 sampai 34 Elia Pandi. Silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Bu Ros. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem. Dan Moloch, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi, ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo,
yakni Hadad, orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah Daud memukul kalah orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. 6 bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel, sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Tetapi Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya dan mengungsi ke Mesir. Adapun Hadad itu masih sangat muda. Mereka berangkat dari Midian, lalu sampai ke Paran. Mereka membawa beberapa orang dari Paran, lalu mereka sampai ke Mesir kepada Fir'aun, Raja Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada Hadad dan menentukan belanjanya dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. Hadad demikian disayangi Fir'aun, sehingga diberikannya kepadanya seorang istri, yakni adik istrinya sendiri, adik permaisuri Tapenes. Lalu adik Tapenes itu melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Genubat namanya. Dan Tapenes menyapih dia di istana Fir'aun, sehingga Genubat ada di istana Fir'aun di tengah-tengah anak Fir'aun sendiri. Ketika didengar Hadad di Mesir bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan bahwa Panglima Yoab sudah mati juga, maka berkatalah Hadad kepada Fir'aun, biarkanlah aku pergi ke negeriku. Lalu bertanyalah Fir'aun kepadanya, tetapi kekurangan apakah engkau padaku ini? Maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu? Jawabnya, aku tidak kekurangan apapun. Namun demikian, biarkanlah juga aku pergi. Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Rezon bin Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer, Raja Zobah. Ia mengumpulkan orang-orang, lalu menjadi kepala gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke Damsyik. Mereka diam di sana, dan disitulah mereka mengangkat Rezon menjadi raja. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia muak akan orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo. Nama ibunya Zerua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap Raja Salomo. Ulang. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo, dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru.
dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom adalah Bani Amon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu, dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau, dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh, seperti yang kubangunkan bagi Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu, aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir, kepada Sisak, raja Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Ulang ayat 42. Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian. Pembacaan Alkitab yang kedua dari
Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-34. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada,
di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian. Terima kasih para lektor, Bu Nerliana dan Bu Elia Pandi. Kami mohon maaf kepada saudara-saudara atas gangguan teknis tadi di awal acara. Baik, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Berhala di Hagias oleh Dr. Joseph Paul Jang. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan. Dan hati-hati, siapakah yang Anda nantikan? Siapakah yang Anda nantikan? Ini ngeri saudara ya. Ini adalah pelajaran yang mendalam. Ya, saudara, Salomo itu adalah seorang yang amat sangat bijaksana, saudara ya. Tetapi sepertinya Tuhan itu mencela Raja Salomo ya. Tadi kata kuncinya kan tadi kan, Salomo dalam segala kemegahan, dalam segala keindahannya, tidak berpakaian sebagus, seindah satupun dari bunga-bunga bakung itu, yang hari ini ada, besok dibuang. Itu kata kuncinya itu, saudara, dari dua pasal itu tadi ya, pasal ini satu raja-raja dengan yang di Matius 6 itu, kata kuncinya adalah itu tadi, saudara. Artinya
banyak sekali orang ya, dia mengejar segala sesuatu yang jasmania, ya, dari ritual yang jasmania, simbol agamawi yang jasmania, mengejar, ya. Maka akhirnya kemuliaan atau imbalan yang dikejar pun adalah sesuatu yang jasmania, ya kan? Kalau orang saya sudah beribadah, Pak, saya sudah melakukan eh, apa namanya doa 5 kali sehari, saya sudah puasa, Pak, saya sudah ini, saya sudah itu, maka dia mengharapkan kemuliaan, rewards jasmania. Nah, ketika seseorang sudah mulai ngarep-ngarep yang jasmania, rewards yang jasmania, maka yang terjadi dia akan masuk di dalam penyembahan berhala, saudara. Karena apa yang dia lihat, yang dia pikirkan, ya sekalipun Allah adalah roh, tetapi yang dia pikirkan adalah hal-hal perkara jasmania. Ya kan? Dia tidak berpikir bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang rohania. Salah satunya, ya, surganya Islam itu yang penuh dengan seks. Karena dia kan berpikirnya, oh, Allah itu tidak bisa dilihat, tetapi reward yang diharapkan adalah apa, saudara? Reward yang diharapkan adalah yang jasmani, kan seks, ya, boleh berbuat, boleh minum anggur, boleh berpesta pora sekuat tenaga, ujung-ujung dari hidupnya, ya, atau reward yang diinginkan adalah memuaskan keinginan jasmania. Maka yang didapat, apa yang menjadi obsesinya dia adalah hal yang jasmania, dan akhirnya maka dia akan masuk di dalam sebuah penyembahan berhala. Itulah paganisme, saudara. Ya, Maimonides berkata, Islam itu monoteisme, tetapi Islam itu adalah sebuah bentuk paganisme. Ya, saudara, ya. Maimonides itu berkata demikian, ya, Rambam itu, ya, rabenya orang Yahudi. Memang Islam itu monoteisme, tetapi itu adalah paganisme. Ya, sebuah bentuk dari avodasara, penyembahan berhala. Mengapa, saudara? Karena reward yang diinginkan adalah reward yang jasmania. Ya, mereka mengklaim bahwa Allahnya itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak didengar, adalah zat wujud Allah. Tetapi surganya mereka adalah surga jasmania, saudara. Dan penyembahan ritual mereka adalah penyembahan ritual yang jasmania. Ya. Beda dengan orang Yahudi, saudara, ya, di zaman modern ini, ya. Bagi orang Yahudi, ya, sebentar, ya, bagi orang Islam yang namanya bait suci itu ya Mekah, masjid. Bagi orang Yahudi yang namanya bait suci adalah sinagog. Salah, saudara. Sinagog itu bukan bait suci. Sinagog itu adalah sekolah. Karena anak-anak Anda perginya ke sinagog hari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu orang tuanya yang pergi. Ya, sekolah Senin sampai Jumat, anak-anak belajar baca tulis. Hari Sabtu belajar filosofi, saudara, yang dari Torah. Filosofi yang dari Torah, yang dari buku-buku perjanjian lama dan tulisan para rabi. Itulah yang dipelajari di sinagog. Ya, jadi bait sucinya mana? Kan sudah nggak ada, sudah dihancurkan 2 kali. Lalu orang Yahudi berkata, bait sucinya ya kita. Kita inilah bait suci. Katanya begitu, ya. Islam nggak ada toh. Kita ini Ka'bah nggak ada, dalam Islam itu nggak ada begitu, saudara. Ka'bahnya di Mekah, kiblatnya di Mekah. Kalau orang Kristen sama, ya. Kita ini bait suci, ya kan? Persembahan kita adalah daging kita, ya kan? Persembahan kita adalah daging kita, hidup kita, hidup dalam kekudusan. Ya, kitalah bait sucinya. Gitu, ya. Imamnya itu adalah pikiran kita, ya kan? Imam yang memimpin, ya kan? Yang memimpin pikiran kita. Nah, makanya, saudara, ketika pemikiranmu adalah pemikiran jasmania, termasuk di dalam apa, misalnya gini, saudara, ya. Setelah pemikiran jasmania itu gini. Kalau Anda sedang melakukan ritual ibadah, nah itulah pemikiran jasmania, itulah ibadah jasmania. Tapi yang kedua, yang ritual ibadah seperti biasa cengkang-cengking, Anda pergi ke gereja, pergi ke masjid, terus Anda sikar raba-raba, nah itu yang namanya jasmania, tanda-tanda jasmania itu loh, saudara.
Nah, itu adalah sesuatu ritual yang jasmania. Tetapi yang kedua, ketika Anda sedang beribadah, melakukan sesuatu, niatan, bersedekah, tetapi Anda ingin pamer, Anda sedang puasa, Anda ingin pamer, Anda lagi berdoa, Anda ingin pamer. Nah, sebenarnya kan sedekahmu itu adalah sebuah kebutuhan, ya, rasa kemanusiaan, rasa cinta yang harus disalurkan, ya kan? Sama seperti makan, hasrat untuk seks, hasrat minum, hasrat ingin memiliki sesuatu. Begitu kita beli, ya udah itu tersalurkan. Begitu kita berhubungan seks, tersalurkan. Begitu kita minum, makan, tersalurkan. Namanya ya. Itu hasrat seperti itu. Nah, sebenarnya bersedekah itu adalah sebuah hasrat, saudara. Sebuah kerinduan. Sebuah bukti bahwa kamu punya cinta. Tetapi begitu kamu ingin pamer di dalam sedekahmu, di dalam pemberianmu, maka sebenarnya itu yang menggerakkan kamu bukan cinta, saudara, tapi yang menggerakkan kamu adalah sebuah hawa nafsu kedagingan, yaitu keinginan untuk pamer, keinginan untuk merasa dirinya baik. Ketika kamu ingin lagi berdoa, ya, terus kamu menunjukkan betapa salehnya kamu berdoa. Oh, kita berdoa dulu ya. Terus Anda menunjukkan berdoa umat kami berdoa. Nah, misalnya begitu ya saudara ya, di depan orang sengaja ingin pamer, sengaja menunjukkan betapa salehnya kamu. Maka sebenarnya kamu bukan sedang berdoa karena kamu menantikan Tuhan, tetapi kamu sedang memamerkan nafsu agamamu, saudara. Ketika kamu lagi ya, yang namanya gereja itu harus sakral, sepi, tenang. Ya, Anda memberikan definisi-definisi ya, berarti kamu sedang memuaskan hasrat agamawimu, saudara. Nafsu daging dari agamawi. Ya, makanya kan Tuhan bilang menyembah di dalam roh. Artinya menyembah di dalam roh itu bukan karena fisik yang tempatnya sakral, harus yang putih, harus yang bersih, harus yang hening, harus yang nggak ada. Tuhan ajarkan seperti itu, saudara. Begitu kamu membuat batas-batas itu, makanya kamu sebenarnya sedang memuaskan hasrat agamawimu. Ya, itulah avodasara. Avodasara ya, itulah ibadah yang nggak benar, saudara. Itulah adalah ibadah yang salah. Itulah penyembahan berhala. Ya, ketika Anda sedang berpuasa, ya kan? Sebenarnya puasa itu apa, saudara? Dulu pernah diajarin ya, puasa itu sebenarnya karena saking kamu lagi masalahnya banyak benar, sampai tidak doyan makan. Makanya puasa sekalian. Ya, asal usul puasa kan dari situ. Saking kamu masalahnya berat sekali, nggak doyan makan berhari-hari. Daripada telat makan, mendingan dipuasain sekalian. Ya, jadi Anda kalau lagi ada stres, lagi ada depresi, ya lagi nggak doyan makan, jangan telat makan. Sakit nanti, saudara. Mudeng nggak, saudara? Kalau Anda lagi stres, kan nggak doyan makan, kan lagi banyak konflik di kantor, di rumah tangga, mau makan apa-apa rasanya sepa itu ya, rasanya hambar. Jangan makan sekalian. Jadi jangan telat makan. Kalau kamu telat makan sakit, itu yang bikin kamu sakit. Tuh, kalau lagi stres, lagi depresi, telat makan, itu kamu sakit. Ya, akhirnya kamu sakit. Aduh, mendingan jangan makan sekalian. Nah, ditekatin, saya mau 3 hari nggak makan. 3 hari nggak makan, dibablasin, saudara. 7 hari saya nggak makan, 7 hari dibablasin. Nggak bakal mati. Tidak bakal mati. Tapi kalau kamu telat makan, mati, saudara. Malah bisa sudukan, ya kan? Apa namanya? Asam lambung naik, segala macam. Ya kan? Tapi kalau kamu puasa sekalian, malah sehat kamu. Nah, itulah konsep puasa sebenarnya. Tetapi seringkali setelah kita tahu, wah puasa ini ternyata enak ya. Di dalam sehari-hari ya seminggu sekali puasa dengan sengaja, tanpa ada masalah, tapi puasa kita. Ya apalagi kalau kamu pengen sehat segala macam yang sudah penyakitan, kegemukan, overweight, yang sudah
sering kesemutan tangannya, kakinya, puasa saudara. Siapa di sini yang kakinya sering kesemutan, tangannya sering kesemutan, puasa, benar. Nah, 3 menit lagi, puasa saudara. Nah, jadi niatan puasa itu adalah sebuah niatan, Tuhan, aku nih sedang sesuatu yang mengharapkan sesuatu Tuhan, tolong Tuhan. Tetapi kemudian kamu pamerkan, ini aku puasa loh, mutih loh, nih lihatnya aku mutih. Maka niatanmu tiba-tiba hilang, saudara. Niatanmu untuk mencari Tuhan, untuk menggapai Tuhan, itu tiba-tiba hilang, saudara. Niatanmu jadi apa, saudara? Jadi cari mulia, cari rewardnya dari orang. Terus niatan kamu, tekad yang kamu, aku mau menang, hilang. Aku mau pamer, aku bangga ketika, John, Pak Paul ini hebat puasa nih, hebat ini. Wah, Bu Elia ini ternyata bisa sanggup puasa 40 hari 40 malam cari pamer, saudara. Cari pujian, hebat. Maka di segala niat dan apa yang kamu puasa itu nggak jadi semua. Nah, itulah yang namanya berhala, saudara. Jangan sampai kita, komunitas Hagios ini punya berhala-berhala yang seperti itu. Niatan-niatannya, sedekahmu, berdiakonia, tapi tujuannya supaya kamu dapat mulia, supaya kamu dapat status sosial, kamu mau berdoa, kamu melakukan segala kebaikan. Tujuannya supaya kamu dapat mulia. Kamu nanti akhirnya nggak dapat apa-apa. Ya kamu tadi sudah mendapat upahnya. Ya. Nah, yang kalau kamu harapkan dalam hal-hal jasmania, misalnya ya, yang kamu kejar jasmania, apalagi saudara. Makanya itu ya, segala kemegahanmu, segala pamermu itu tidak ada gunanya. Segala pamer akhirnya membuat masalah-masalah baru dan kamu tidak mendapatkan apa-apa. Ya, ayo kita mulai fokus sama Tuhan, lakukan ibadah kita tiap hari. Ya, hanya kepada Tuhan. Manusia nggak perlu tahu, nggak perlu kamu pamerkan, nggak perlu merasa hebat. Puasa level 3 tinggi. Jangan, saudara, puasa level 3 tinggi. Ya kan, makanya 1 hari makan, besok puasa, besok makan lagi, besok puasa. Ya kan, selang-seling, tanda berat tuh puasa seperti itu ya. Sehari makan, sehari enggak. Wah, hebat, terus bangga dia, aku sudah melakukannya. Sebenarnya kamu percuma puasa begitu juga, begitu aku bisa ya. Aku bisa puasa 40 hari ya. Orang itu udah bisa. Ya sebenarnya kamu udah nggak dapat apa-apa, saudara, percuma. Ya, fokus sama Tuhan. Arahkan sama Tuhan, bukan sama manusia, enggak urusan. Ya, kalau bisa nggak usah orang tahu kita lagi ngapain sama Tuhan. Itulah ibadah yang benar. Itulah ya persembahan yang benar kepada Tuhan Yesus. Amin.